belajar, jumpa lagi bersama Teacher Hesti dalam tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Dan sekarang kita sudah pada subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan wawancara dan laporan wawancara, kemudian pemanfaatan sumber daya alam hayati, dan ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan topik yang akan kita bahas. Topik atau pokok pembicaraan dalam wawancara itu sangat beragam. Misalnya kita tentukan topik wawancara tentang padi sebagai tanaman pangan. Nah, setelah itu kita buat daftar pertanyaannya. Perhatikan daftar pertanyaan berikut ini. Nah, coba student perhatikan. Ada 11 daftar pertanyaan yang akan diajukan mengenai padi sebagai tanaman pangan. Yang pertama adalah apa yang dihasilkan dari tanaman padi. Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi. Yang ketiga, apakah banyak masyarakat yang mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Yang keempat, siapa yang menanam padi. Yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk menanam padi. Yang keenam, di mana tanaman padi tumbuh subur. Yang ketujuh, bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi. Yang kedelapan, berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen. Yang kesembilan, apa saja bagian-bagian dari tanaman padi. Yang ke-10, apa fungsi dari setiap bagian tanaman padi. Dan yang ke-11, bagaimana tanaman padi mendapat makanan. Nah, setelah melakukan wawancara dengan narasumber, hasil wawancara tersebut bisa kita tulis dalam bentuk laporan. Format laporan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah format laporan hasil wawancara. Format ini terdiri dari yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuannya. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan 6 adalah kesimpulannya. Selain berdasarkan format ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat menulis laporan hasil wawancara, yaitu yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai hasil wawancara. Yang kedua, ditulis lengkap dan urut sesuai dengan format yang benar. Yang ketiga, menggunakan huruf kapital yang tepat. Yang keempat, menggunakan tanda baca yang tepat. Yang kelima, menggunakan kosakata yang baku. Yang keenam, menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kita bahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, oleh karena itu, sebagai pemanfaat dari sumber daya alam tersebut, kita harus merawat dan melestarikannya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari hewan dan tumbuhan yang terawat ini? Nah, coba perhatikan gambar kecil berikut ini. Ini adalah gambar dari tumbuhan yang terawat. Kalau kita perhatikan, ciri-ciri dari gambar ini yang pertama adalah kita lihat dulu daunnya. Daunnya berwarna hijau dan segar, kemudian tidak layu. Lalu batang berwarna hijau segar, kokoh dan tidak rapuh. Yang ketiga, tidak mudah terserang hama dan penyakit sehingga tumbuhan tampak segar dan utuh. Yang keempat, pertumbuhannya normal. Daun dan batang tumbuh dengan cepat, jumlah daunnya banyak dan batangnya tinggi. Buah yang dihasilkan juga banyak dan bagus. Tumbuhan yang tidak terawat itu pastinya dia terserang hama dan mendapatkan penyakit bahkan mati. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tumbuhan yang tidak terawat. Kita lihat daunnya berwarna kekuning-kuningan hingga kecoklatan dan kelihatan layu. Lalu batangnya berwarna kekuningan atau kecoklatan, mudah rapuh dan kering. Yang ketiga, mudah diserang oleh hama dan penyakit sehingga biasanya permukaan daunnya berlubang. Yang keempat, pertumbuhannya tidak normal. Daun dan batang tumbuh dengan lambat, jumlah daunnya sedikit dan batangnya tidak bertambah tinggi. Buah yang dihasilkan juga sedikit dan tidak berbuah sama sekali. Nah, sedangkan untuk
hewan yang terawat itu kita lihat seperti gambar berikut ini. Ini adalah hewan yang terawat. Ciri-cirinya kita lihat tubuhnya gemuk, tegap dan kuat. Lalu bulu atau rambutnya bersih, jika diusap tidak mudah rontok, dan kulitnya bersih dan tidak ada luka. Lalu matanya jernih, terang, dan bola matanya tidak keruh, dan kotoran hewan tidak encer, tidak berlendir dan tidak berdarah. Sedangkan untuk hewan yang tidak terawat seperti gambar berikut ini, nah ini kelihatan tubuhnya kurus, cenderung lemas dan tidak bertenaga. Lalu bulu atau rambutnya rontok dan kusam, jika diusap dia mudah rontok. Dan kulit hewan kotor dan terdapat luka. Lalu matanya terkadang berair atau bernanah sehingga bola mata terlihat keruh, juling bahkan buta. Dan kotorannya encer, berlendir serta berdarah. Nah, tumbuhan dan hewan yang terawat membuat lingkungan menjadi sehat. Jadi kita dapat membiasakan diri peduli terhadap lingkungan dengan merawat tumbuhan dan hewan. Jika ketemu hewan tidak terawat di jalan, maka kita dapat membawanya pulang, memandikan, memberi makan dan mengobatinya. Demikian juga dengan tumbuhan tidak terawat di sekolah, kita dapat menyiram tanaman tersebut. Kemudian jika perlu kita beri pupuk agar dia lebih terawat. Karena dengan lingkungan terawat, maka kita pun akan menjadi sehat. Karena dengan melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi mari sama-sama kita biasakan melakukan kebiasaan baik, karena dengan melakukan kebiasaan baik membawa kebaikan juga untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Oke, baiklah student, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang teacher sampaikan hari ini bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dah.